dalam berdoa itu nanti ada beberapa etika, adab yang kalau kita kerjakan dengan adab itu mempercepat terkabulnya doa. Maka yang pertama, adab itu ada yang terkait waktu, kedua ada yang terkait tempat, ketiga ada yang terkait dengan keadaan. Misal, terkait dengan waktu, doa yang dipanjatkan di pertengahan malam itu berbeda waktunya dengan yang dipanjatkan dalam keadaan siang. Nah, kehusyuannya pun akan lain. Jadi kalau teman-teman buka Quran surah ke-73 Al-Muzammil di ayat yang ke-6, apalagi ini dipanjatkan dalam keadaan tahajud misalnya, itu sentuhan ke hatinya lain. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila. Sungguh bangun malam itu supaya kita bisa bermunajat, itu keheningan malam bisa mengantarkan kehusyuan pada permohonan kita sehingga menyentuh kepada jiwa. Karena gangguannya nggak banyak. Makanya tahajud itu kenapa utama walaupun sholat sunnah? Karena memang malam ini kita bisa melepaskan dari kepenatan dunia, menghilangkan dari berbagai macam perhatian yang memungkinkan kita tidak khusyuk dalam ibadah. Kalau siang kan yang lihat banyak. Ya, kalau ke masjid lagi sendirian khusyuk, begitu banyak orang makin meningkat, gitu kan? Nah, kalau malam siapa yang mau perhatikan? Riaknya tipis, ya. Kemudian sum'ah pengen didengar orang juga tipis karena nggak semua orang bangun. Nah, makanya kalau ada masalah yang urgent ya, teman-teman yang ibu ataupun teman-teman yang ikhwan, biasakan bangun malam, minta sama Allah. Ya, waktu yang paling enak itu kalau sekarang subuh misalnya jam 4.44 lah ya, kurang lebih gitu ya, 4.44. Misal Anda bisa bangun dari setengah 4, jam 4 gitu. Nah, 4 ke setengah 5 itu namanya waktu sahar. Waktu sahar itu waktu paling bagus-bagusnya untuk istighfar dan berdoa. Kemudian, nah ini poinnya. Perhatikan baik-baik. Ini kalimatnya. Wa man da'a ajaba. Siapa yang berdoa, dijawab. Jadi, biasakan kalau ingin berdoa, bisa diisi dengan istighfar terlebih dahulu. Makanya sebelum kita doa pasca sholat kan istighfar dulu. Istighfar, Allahumma antas salam. Kemudian yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Baru kesananya turunan ada doa kan. Ya, bagaimana minta dalam keadaan kotor? Masih banyak dosa, masih minta gitu kan. Kan secara normal, secara logika juga tidak nyambung. Jadi kita bersihkan dulu baru kemudian kita memohon kepada Allah. Jadi ini kalau dibiasakan waktu tengah malam menjelang akhir malam ke subuh itu waktu yang terbaik untuk berdoa. Di antara yang lain antara adzan dengan iqamah misalnya itu waktu. Yang kedua tempat. Ada tempat-tempat tertentu yang secara spesifik mempercepat terkabulnya doa. Misal ada yang tempatnya itu untuk umum di Mekah, area Ka'bah, Multazam, Raudhah. Tapi kan nggak semua kita bisa ke sana. Karena itu apa yang bisa kita lakukan? Masjid. Ya. Ini yang teman-teman yang laki-laki ya. Ada kebiasaan di sahabat Nabi itu diajarin sama Nabi kalau mau beraktivitas ke masjid dulu. Oke? Mereka berangkat dari masjid setelah subuh, salat syuruk, udah punya agenda. Jadi agenda itu disiapkan dari malam. Besok mau ngerjakan apa, dirapikan. Nah, subuh berangkat ke masjid, membawa agenda itu yang sudah kita pahami. Nanti dalam sholat, kita minta sama Allah. Dalam sujud, kita belajar di pertemuan lalu, dihadirkan, ya, dalam hati kita, minta dimudahkan, minta dibantu, minta dibimbing, minta ditolong. Baik, nanti pulang, menariknya, diajarkannya ke masjid dulu sebelum ke rumah. Coba teman-teman bisa praktekkan ya. Kalau nanti dari kantor, sebelum nyampe rumah, singgah di masjid dulu. Ambil wudhu, sholat 2 rakaat, pulang. Itu auranya akan beda dibandingkan langsung dari kantor ke rumah. Nggak percaya silakan. Di masjid itu auranya ada aura ketenangan, kenyamanan, kedamaian. Jadi pulang nyampe rumah itu yang didapatkan oleh keluarga, aura kedamaian. Dan itu yang dibutuhkan. Kalau pengen tarik ke rumah, bikin mihrab. Ya, masa rumah luas, kamar banyak, nggak ada satupun dihususkan untuk ibadah. Ya, mihrab itu tempat khusus yang fokusnya untuk ibadah saja. Dibaca Qurannya di situ, ngajinya di situ, sholatnya di situ. Tapi dunia keluar, oke? Termasuk bikin status, cuklik lagi di mihrab, jangan ganggu ya. Jadi tempat sudah, kemudian waktu juga sudah, ya kan? Nah, yang ketiga adalah kondisi. Kondisi itu biasanya berkumpulnya orang-orang saleh saat pengajian. Ya, hadisnya ada di riwayat Ibnu Majah. Siapapun yang menginvestasikan, meluangkan waktu, tenaganya, kesibukannya, dan dia arahkan satu bagian waktunya untuk belajar agama. Walaupun dia cuma ngaji satu ayat, satu hadis, itu Allah perintahkan pada malaikat, catat semua investasi, waktu, tenaga, keringatnya untuk dilipat gandakan pahala demi meringankan langkahnya menuju surga. Oke? Ini nggak mudah. Dan berikan satu tambahan saat dia mulai berangkat, tapi niatnya memang spesifik untuk belajar. Maka ada malaikat yang Allah perintahkan untuk membentangkan sayapnya, memberikan ridho kepada orang ini sampai dia pulang kembali. Nah, di antara makna ridhonya malaikat itu, di antara maknanya mengaminkan doa yang dimohonkan.